Bab 2473. Masa menentukan untuk metamorfosis. Pada saat ini, bulu dan warna beraneka ragam di tubuh Merah Sakti terus surut. Garis keturunannya terus berubah, sayap merah dan emas mengalir keluar tumpang tindih, mewarnai seluruh tubuh Merah Sakti hanya dengan dua warna ini. Bulu berwarna merah tua adalah dasarnya, dan bulu emas menjadi bingkainya. Ini benar-benar berbeda dari monster iblis pada umumnya, terlihat sangat elegan dan suci. Pada saat ini, pada saat kritis tertentu, secara naluriah memotivasi kekuatan langit dan bumi tertentu yang akan datang. Binatang sakti burung vermilion mengakui bahwa jiwa garis keturunan akan berubah. Aura yang mengerikan, merasakan aura yang memancar dari tubuh Merah Sakti, terbang dari kehampaan segala arah dan menyatu ke arahnya. Napas mengerikan ini menyapu tubuhnya, dan membuat Eurodai bahkan merasa berbahaya. Sepertinya Merah Sakti dipanggil oleh sesuatu yang mengerikan yang bahkan tidak bisa dia tolak. Monster iblis macam apa ini lagi? Merasakan gumpalan aura konstan di atas kepala Merah Sakti, pupil Eurodai tiba-tiba menyusut, hanya merasakan kulit menegang dan akar rambut tegak. Apoteker Cheng itu ternyata menggunakan waktu paling kritis ini untuk membuat fase penilaian bermetamorfosis, yang artinya binatang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dibandingkan dengan api yang diledakkan Eric Kin sebelumnya, kesan Merah Sakti bagi Eurodai bahkan lebih mengerikan. Perasaan ini seperti kepanikan dulu saat Eurodai bertemu dengan pembunuh tetua sektenya. Untuk pertama kalinya di hati Eurodai, di bawah pengaruh Eric Kin, dia merasakan sedikit kepanikan. Ini juga sangat normal, binatang sakti burung vermilion yang telah menghilang dalam sejarah daratan, keberadaan yang legendaris. Pikirannya sedikit berubah, dan Eurodai sudah berbalik dan terbang keluar. Kali ini, lebah jiwa hitam membungkus seluruh tubuhnya. Eurodai sangat cepat, dia langsung mendekati Eric Kin dan Merah Sakti. Ilmu sihir bertubi-tubi dengan tanpa ampun menghantam Merah Sakti. Eurodai mungkin ragu untuk membunuh Eric Kin untuk sementara waktu, tetapi seekor burung iblis harus dibunuh. Eric Kin sedikit mengernyit, bergerak untuk memblokir di depan ilmu sihir yang dimainkan oleh Eurodai. Dia tidak menyangka bahwa reaksi Eurodai begitu cepat, dan kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Merah Sakti saat ini berada pada saat kritis transformasi. Jika dia tidak bisa menghentikannya saat ini, maka Merah Sakti akan mati sebelum jiwa burung vermilion tiba. Oleh karena itu, harus diblokir. Semua pikiran berada dalam pencucian darah dan sumsum. Merah Sakti tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan dari luar, belum lagi fase penilaian dua kegagalan seperti Eurodai. 16 naga api meraung. Ribuan penjara guntur mengubah dasar kolam magma menjadi tempat guntur. Naga terbang, dikelilingi oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya. Tembakan Reiki oleh Eurodai terus-menerus melemah oleh efek ganda api dan guntur, kemudian bergeser arahnya dan terbang di kedua sisi Merah Sakti, menggali masuk ke magma. Ternyata ini kartu andalanmu. Eurodai mencibir. Sayangnya, waktu sepertinya tidak cukup untukmu. Setelah aku mendekatimu, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Dalam sekejap, Eurodai menerkam Eric Kin. Dengan jarak 2 peringkat, dia bisa membunuh Eric Kin dalam sekejap. Adapun monster burung yang belum mencapai fase penilaian bisa dibunuh dengan satu jari. Kecepatan Eurodai secepat kilat, dan kolam magma yang bergetar bergejolak tanpa henti. Benji Dai yang berada di samping juga mempercepat gerakan, dan bergegas menuju Eric Kin dari sisi lain. Kedua fase penilaian tahap 2 kegagalan merasakan kengerian Merah Sakti dan harus segera membunuhnya. Apoteker Cheng, serahkan ini pada kami. Sepasang pasangan kultivator tidak bisa mengejar Benji Dai, tetapi ketika mereka melihat Benji Dai yang juga terbang ke sini, mereka berusaha menghentikannya dengan putus asa.
Wajah kultivator laki-laki itu gila, dan dia tidak segan-segan meledakkan jimat di tubuhnya. Keduanya tahu bahwa ini seharusnya menjadi saat yang paling kritis, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka, mereka harus menahannya. Raungan terdengar, dan jiwa kultivator pria terbang keluar, dan tubuhnya sudah terkoyak. Tetapi bahkan jika itu membayar harga yang tinggi, itu hanya dapat memperlambat Benji Dai sedikit. Wanita itu terbang dan meledakkan dirinya lagi. Benji Dai berteriak marah, dengan ledakan 2 kali berturut-turut, dan dia langsung terpisah jauh. Eric Kin menghela nafas diam-diam, dia ingin mempertahankan nyawa mereka, tetapi pada akhirnya tidak ada cara. Sekte Iblis mengejar terlalu cepat, dan fase penilaian tahap 2 kegagalan ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga. Alhasil, lawan yang sudah ada di depannya, Merah Sakti belum juga menuntaskan transformasinya. Menghadapi Eurodai yang semakin dekat, mata Eric Kin juga penuh dengan niat peperangan. Metode dirinya untuk sementara dapat menunda serangan Eurodai, tetapi tidak dapat menghentikan dampak Eurodai. Pihak lainnya adalah fase penilaian tahap 2 kegagalan, dan bukan pendatang baru. Bagaimana mungkin menjembatani kesenjangan 2 tingkat dengan mengandalkan ilmu dewa? Jika lawan tidak bisa dihentikan, begitu pergantian darah untuk fase penilaian Merah Sakti gagal, bukan hanya Merah Sakti yang terluka, tetapi rencananya juga akan gagal. Semua obat master akan mati atau menjadi budak. Hampir 100 master obat memurnikan pil mujarab siang dan malam. Nicholas Peng dan Darren Dow masih berjuang keras di luar saat ini. Pasangan kultivator ini tak segan-segan meledakkan diri untuk mengulur waktu bagi dirinya. Jika gagal, itu berarti usaha semua orang sia-sia. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Eric Kin. Tetapi hanya rekan-rekan satu level atau bahkan lebih lihai dari Eurodai yang dapat menunda waktu yang cukup. Hanya saja terpaksa menggunakan kartu andalan itu. Master yang lebih kuat dari Eurodai bukan tidak dapat ditemukan. Pikiran Eric Kin berputar. Untaian esensi api suci terbang di diafragma, kemudian terbang ke pusaran hitam di diafragma seperti pengorbanan. Keterampilan sihir hitam Fire Devouring bekerja lagi, langsung berkomunikasi ke tempat-tempat di luar wilayah. Iblis langit bermata 3 merasa membosankan seperti biasa, berbaring di singgasana yang luas sambil dilayani iblis wanita. Hari-hari tanpa pertempuran benar-benar membosankan. Alhasil, begitu menggigit buah spiritual, iblis langit bermata 3 merasakan nafas Eric Kin. Apakah anak ini masih hidup? Iblis langit bermata 3 masih ingat bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Eric Kin adalah saat Eric Kin diburu. Seorang fase transendensi diburu oleh puluhan puncak fase transendensi puncak, bahkan fase penilaian. Meski sempat kabur, iblis langit bermata 3 menduga akan segera ditemukan kembali. Namun setelah menunggu selama berhari-hari, dia tidak pernah merasakan pergerakan komunikasi Eric Kin. Sebulan kemudian, iblis langit bermata 3 bahkan mulai mengira Eric Kin sudah mati. Ini semacam pembunuhan tiba-tiba, akibatnya keterampilan sihir hitam Fire Devouring pun tidak bisa digunakan. Dia mengira komunikasi dengan Eric Kin sudah berakhir, tidak menyangka bisa merasakan fluktuasi napas Eric Kin lagi hari ini. Tapi anak ini tidak akan menghubungi tanpa alasan. Aku khawatir dia menghadapi pertempuran lain lagi, coba pergi lihat. Sedangkan untuk penolakan, iblis langit bermata 3 tentu saja tidak. Tubuhnya akan berkarat saat dia menganggur, jadi bertarung secara alami adalah hal yang baik. Hei, anak ini bisa menahan lebih banyak aura aku, itu artinya kemajuan kultivasi. Iblis langit bermata 3 turun dalam sekejap, dan mendapati Eric Kin tidak hanya hidup, tetapi tidak terpengaruh oleh perburuan sebelumnya, dan bahkan berhasil menembus fase penilaian. Nak, kenapa kamu memikirkan aku hari ini?
Keduanya sudah banyak berhubungan, dan sifat tegas Eric Kin juga sejalan dengan nafsu makan iblis langit bermata tiga, sehingga ketika berbicara, dia sangat santai. Bersambung.